Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan dalam setiap urusan, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini kawan, saya sedang di lahan porang saya, yaitu lahan porang yang pertama, yang kemarin saya tanam menggunakan bibit umbi antara 200 sampai 500 gram. Nah, sekarang kondisinya sudah 50% kering. Sudah 75% ripah dan 50% yang sudah mengering. Artinya kalau sudah mengering berarti sudah banyak kata yang lepas dari pohon, banyak kata yang jatuh di tanah yang sudah saatnya untuk dikutip. Nah, tapi kemarin ini ada sempat satu kali saya kutip, tapi kemudian sampai 2 minggu tidak saya kutip, saya biarkan. Jadi saya rasa sudah cukup banyak berserakan di paritan-paritan ataupun di gulutan-gulutan. Jadi kondisi lahan itu sekarang sudah seperti ini kawan. Ya, ini seperti katakan tadi, ini yang pohon yang sudah mengering ini seperti ini. Ini sudah ada sekitar 50% yang mengering. Tapi kalau untuk ripah tumbang itu masih ada sekitar 75%. 25% lagi masih tegak. Dan tegak pun tegak memang sudah tidak kuat, batang sudah mengeriput tapi belum ripah seperti itu. Nah, yang sudah mengering itu sudah ada 50%. Jadi kita ngambil kata, mengutip kata itu di tanaman yang sudah mengering seperti ini. Katanya sudah terlepas dari tangkainya, batang porang pun sudah pada mengering seperti ini. Ini kita kutip. Ini kenapa harus saya kutip? Yang saya khawatirkan, lahan saya ini kan lahan dataran rendah. Yang dikhawatirkan itu saat hujan datang, ini paritan gulutan ini biasanya penuh air. Nah, mumpung ini lagi kering, ini saya kutip. Dikhawatirkan satu kali saja nanti datang hujan, ini akan berair dan kata-kata ini semua akan terendam air. Yang dikhawatirkan dia akan membusuk karena terendam air di lahan. Nah, seperti ini. Banyak berserakan sudah karena sudah 2 minggu tidak saya kutip. Dari mulai dorman porang ini baru hanya sekali saya kutip, dan 2 minggu kemudian tidak saya kutip. Akhirnya hari ini saya kutip kembali seperti ini. Ini lumayan besar, ya katanya lumayan besar karena memang pohonnya besar. Nah, bisa kita lihat ini lubangnya cukup besar. Ini pohon 2 tunas, bukan 2 tunas, tunas pertama dan tunas kedua sudah ripah. Nah, seperti ini. Cukup besar-besar lubangnya. Ini kemarin dengan batang yang segini-segini besar ini, ya itu tadi bisa menghasilkan kata-kata yang kata supernya itu seperti ini, rata-rata seperti ini. Ya bisa dikatakan kata jumbo. Seperti itu. Jadi kata-kata ini nantinya kawan akan saya bawa pulang, akan saya simpan di tempat penyimpanan atau di rak-rak penyimpanan agar bisa tahan sampai ke musim tanam berikutnya. Makanya kata yang baru dipanen ini pun tidak bisa langsung ditanam, harus disimpan dulu atau biasa dikatakan di karantina. Sebenarnya bukan karantina, jadi simpan agar kadar air yang ada di dalam katak porang ini berkurang, dan akhirnya nanti pada masanya kata ini akan mengeluarkan tunas. Biasanya ketika sudah memasuki musim tanam, kata-kata ini akan mengeluarkan tunas. Artinya kata sudah siap untuk ditanam. Nah, seperti itu. Nah, cukup lumayan besar karena memang pohonnya pun seperti yang sudah saya sering posting, sudah sering saya buat video di lahan ini. Dari mulai pengolahan lahan sampai
penanaman, dan akhirnya sekarang sampai pengutipan kata ini pun tetap saya buatkan video. Kan bisa kita lihat bahwa memang tanaman ini kemarin masa hidupnya cukup subur dan cukup besar-besar batangnya. Akhirnya kataknya pun menyesuaikan, katanya juga besar-besar. Nah seperti ini, berserakan di paretan gulutan. Nah ini lumayan besar karena memang pohonnya besar seperti itu. Katak porang ini sebenarnya nggak perlu ada pemaksaan untuk tumbuh. Artinya tidak perlu kita memaksa dia untuk cepat tumbuh dengan cara memberikan zat perangsang tumbuh atau sejenisnya atau apapun. Karena saat kita letakkan di penyimpanan dalam waktu tertentu, nanti dia akan mengeluarkan tunas sendiri pada masanya dia mau ditanam. Artinya kalau dia sudah mengeluarkan mata tunas, artinya katak sudah siap untuk ditanam. Jadi nggak usah dipaksakan untuk mengeluarkan tunasnya agar bisa cepat ditanam. Ini dibiarkan di tempat penyimpanan, di rak-rak penyimpanan. Nanti pada masanya musim tanam, dia akan mengeluarkan tunas. Memanen katak itu sebaiknya seperti ini, kawan. Ini adalah tempat melekatnya katak di batang porang. Nah ini usahakan warna ini sudah menyamai kulit katak ini sendiri gitu. Artinya sudah kering, dan ini adalah bisa dibilang aman. Saat kita bawa pulang, kondisi seperti ini sudah aman, tidak akan terjadi kebusukan atau jamur seperti itu. Ini sudah seperti ini semua. Jadi berbeda dengan katak yang baru lepas dari tangkainya. Kalau yang baru lepas dari tangkainya itu, nah seperti ini. Ini kan masih baru lepas dari tangkainya. Ini kalau kita bawa pulang, kita simpan, apalagi sampai menumpuk di penyimpanan, ini akan rawan terjadi kebusukan ataupun jamur. Jadi untuk amannya itu usahakan yang seperti ini. Nah, tapi kalau di daerah kita itu memang benar-benar aman, artinya aman dari kehilangan, aman dari pencurian. Tapi kalau tidak aman, dengan kondisi yang seperti ini pun dibawa pulang tidak apa-apa. Cuman usahakan jangan sampai menumpuk di rak penyimpanan, diserak tapi tidak sampai menumpuk, agar dia tidak terjadi kebusukan ataupun jamur. Jadi demikian kawan, semoga video ini dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.